Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqih Abu Laits berkata, telah menerangkan kepada kami, Muhammad bin Al-Fadil bin Ahnaf dari Muhammad bin Ja'far Al-Karobisi, dari Ibrahim bin Yusuf dari Ismail bin Ja'far, dari Amr Maula Al-Muttalib, dari Ashim dan Muhammad bin Labid berkata, Nabi Muhammad telah bersabda, yang sangat saya khawatirkan atas kamu ialah syirik yang terkecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Nabi Muhammad menjawab, riya. Pada hari pembalasan kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal karena mereka di dunia. Lihatlah di sana kalau kamu mendapatkan kebaikan dari mereka. Riya adalah beramal untuk dilihat serta dipuji orang. Abu Laits berkata, dikatakan pada mereka sedemikian itu karena amal perbuatan mereka ketika di dunia secara tipuan, maka dibalas demikian. Allah membalas cara tipuan mereka itu dan membatalkan semua amal perbuatan mereka itu. Karena kamu dahulu tidak beramal untukku, kata Allah, maka pembalasan amalmu itu tidak ada padaku. Sebab tiap amal yang tidak ikhlas kepada Allah, maka tidak akan sampai kepadanya, Allah berlepas tangan daripadanya. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad telah bersabda, Allah telah berfirman, akulah yang terkaya dari semua sekutu, aku tidak berhajat kepada amal yang dipersekutukan kepada yang lain-lain, maka siapa beramal, lalu mempersekutukan kepada selain aku, maka aku lepas tangan dan bebas dari amal itu. Hadis ini sebagai dalil bahwa Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas kepada Allah, maka jika tidak ikhlas, tidak diterima dan tidak ada pahalanya, bahkan tempatnya tetap dalam neraka jahanam. Sebagaimana tersebut dalam ayat 18 surat Al-Isra. Siapa yang menginginkan dunia dengan amalnya, kami berikan kepadanya dari kekayaan dunia bagi siapa yang kami kehendaki kebinasaannya. Kemudian kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, sebagai orang terhina dan terusir jauh dari rahmat Allah. Dan siapa yang menginginkan akhirat dan berusaha dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas, dan disertai iman, maka usaha amal mereka itulah yang terpuji, diterima. Masing-masing dari dua golongan, kami beri rezeki, dan pemberian Tuhanmu tidak terhalang, baik terhadap mukmin, kafir, berbakti maupun lacur. Seorang ahli hikmah berkata, contoh orang yang beramal dengan riya, atau sum'ah itu, bagaikan orang yang keluar ke pasar, dan mengisi kantungnya dengan batu, sehingga orang melihat kantongnya, merasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya kantung orang itu, tetapi sebenarnya kantungnya sama sekali tidak berguna, sebab orang itu sebenarnya tidak membeli apa-apa, tetapi hanya sekadar mendapat pujian orang saja. Demikian pula orang yang beramal dengan riya dan sum'ah, tidak ada pahalanya sama sekali di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan kami periksa semua amal perbuatan mereka, lalu kami jadikan debu yang berhamburan. Waqi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri berkata, seseorang datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, saya bersedekah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin juga disebut dengan baik. Maka turunlah ayat 111 surat Al-Kahfi, yang artinya,
maka siapa yang benar-benar mengharap akan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah berbuat amal yang baik, dan jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadahnya dengan siapapun. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad bersabda, akan keluar pada akhir zaman suatu kaum, golongan, yang mencari dunia dengan menjual agama, memakai pakaian bulu domba, lidah mereka lebih manis dari madu sedang hati mereka bagaikan serigala. Allah akan berfirman kepada mereka, apakah terhadapku mereka bermain-main dan melawan? Dengan kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan kepada mereka fitnah, ujian, sehingga seorang yang berakal tenang akan bingung. Waki, meriwayatkan dari Sufyan dari Habib dari Abi Solah berkata, seorang datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, Ya Rasulullah, saya berbuat suatu amal yang saya sembunyikan, kemudian diketahui orang, maka saya merasa senang, apakah masih mendapat pahala? Jawab Nabi Muhammad, ya. Bagimu pahala rahasia dan terang. Abu Laits berkata, diketahui orang sehingga ditiru, maka ia mendapat pahala karena beramal dan mendapat pahala karena ditiru orang. Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa yang memberi contoh suatu kebaikan, maka ia mendapat pahala, dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat. Dan siapa yang memberi contoh kejahatan, maka ia mendapat dosa dan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya hingga hari kiamat. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan, dari Abu Bakar bin Maryam, dari Domiroh, dari Abu Habib berkata, Rasulullah bersabda, ada kalanya para malaikat membawa amal seorang hamba, dan mereka anggap banyak dan mereka menyanjungnya sehingga sampai ke hadirat Allah, maka Allah berfirman kepada mereka, kamu hanya mencatat amal hambaku, sedang aku mengawasi isi dan niat hatinya, hambaku ini tidak ikhlas kepadaku dan amalnya, maka catatlah dalam sijin. Dan ada kalanya malaikat membawa naik amal hamba lalu mereka menganggap sedikit dan kecil, sehingga sampai ke hadapan Allah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, kamu mencatat amal perbuatan hambaku dan aku mengawasi isi hati dan niatnya, orang ini benar-benar ikhlas dalam amal perbuatannya kepadaku. Catatlah amalnya itu dalam ilin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.